Syukur Alhamdulillah, pada hari ini kita bersua lagi bersama saya, Ishak Madamin, pada ruang visual kelas. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang tantangan dalam multimedia pembelajaran. Ada beberapa tantangan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah keterbatasan teknologi. Yang kedua, desain multimedia. Dan yang ketiga, keterampilan guru. Untuk bahasan yang pertama, kita akan awali dengan keterbatasan teknologi. Ada beberapa keterbatasan teknologi. Yang pertama itu aksesibilitas. Tentunya ini mempengaruhi keterbatasan akses internet. Ini kita pahami sama-sama, mengerti bahwa di Indonesia itu belum merata fasilitas internet. Jadi media yang dikemas secara digital pasti akan mengalami kesulitan. Keterbatasan berikutnya adalah keterbatasan perangkat teknologinya. Tidak semua peserta didik kita memiliki akses ke perangkat seperti komputer, smartphone, terlebih pada akses materi pembelajaran digital. Kemudian yang berikutnya, ketergantungan pada teknologi. Kegagalan teknologi artinya tidak semuanya bisa dapat diandalkan, bahwa semua pekerjaan harus diselesaikan secara bantuan teknologi. Kemudian berikutnya, ketergantungan pada infrastruktur. Infrastruktur yang kurang memadai, rentan terhadap gangguan teknis. Kemudian, kurangnya interaksi manusia. Pembelajaran mandiri melalui aplikasi atau modul online dapat mengurangi interaksi langsung antara peserta didik dengan saya sebagai pendidik, atau antar peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Nah, kemudian tidak cocok untuk semua materi pembelajaran. Materi yang kompleks atau memerlukan demonstrasi langsung mungkin lebih efektif itu berlangsung secara tatap muka. Keterbatasan berikutnya dari desain user interface atau desain visual antarmuka pengguna yang kurang bagus. Ada juga keterbatasan dari user experience, keterbatasan dan kurangnya kebiasaan peserta didik menggunakan media-media yang berbasis teknologi. Kemudian permasalahan berikutnya adalah seperti masalah privasi dan keamanan data. Kekhawatiran privasi terhadap data yang disimpan yang digunakan pada aplikasi akan mengakibatkan munculnya ancaman keamanan data seperti risiko pencurian identitas dan peretasan data tersebut. Keterbatasan berikutnya adalah keterbatasan inovasi yang tersedia. Belum semua fitur atau kemampuan yang diinginkan itu tersedia atau terjangkau untuk semua pengguna, baik oleh guru maupun lembaga pendidikan yang lebih luas. Kemudian yang terakhir dari keterbatasan teknologi adalah munculnya kesenjangan digital. Peserta didik akan mengalami kesenjangan digital, yaitu kesenjangan dalam akses, termasuk kesenjangan pengetahuan, kesenjangan keterampilan dalam menggunakan perangkat-perangkat teknologi tersebut. Meskipun sebetulnya
ada keterbatasan-keterbatasan tersebut, teknologi dalam multimedia pembelajaran masih memberikan banyak manfaat dan peluang untuk meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan tentunya yang paling kita harapkan adalah memberikan dampak atau efektivitas terhadap pembelajaran, baik pada prosesnya, terlebih pada hasil pembelajaran yang diharapkan. Tantangan dalam multimedia pembelajaran berikutnya adalah dari desain yang tidak efektif. Desain yang tidak efektif akan mengurangi efektivitas pembelajaran serta menghasilkan pengalaman belajar yang kurang memuaskan bagi peserta didik. Contoh desain yang tidak efektif dalam multimedia pembelajaran seperti overload informasi, penyajian terlalu banyak informasi dan infografis yang terlalu padat akan mengakibatkan gangguan pemahaman pada peserta didik, gangguan retensi, dan kesulitan memproses informasi dengan benar. Tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Akibatnya apa? Kehilangan minat, motivasi, serta akan mengalihkan perhatian peserta didik kita. Kurangnya interaktivitas, materi yang statis dan tidak interaktif, serta tidak adanya umpan balik dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Lalu, dari sisi desain visual yang buruk, seperti tata letak yang buruk serta pemilihan warna misalnya, dapat mengganggu pengalaman visual peserta didik. Yang lainnya adalah tidak memperhatikan keanekaragaman pembelajar, kurangnya dukungan untuk gaya belajar yang berbeda, serta kurangnya representasi diri dapat membuat beberapa peserta didik merasa tidak terwakili atau termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Tantangan berikutnya dari desain yang tidak efektif seperti kurangnya aksesibilitas yang memperhatikan memfasilitasi bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, disabilitas. Ini akan mengakibatkan mengurangi akses mereka terhadap materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kurangnya evaluasi dan pembaharuan. Tidak mengevaluasi efektivitas dapat menghambat perbaikan dan pembaharuan sehingga menjadi usang dan kehilangan relevansinya dengan perkembangan terbaru. Untuk itu, perlu kiranya kita menghindari desain yang tidak efektif dalam multimedia pembelajaran. Untuk itu, kita memerlukan perhatian yang cermat terhadap prinsip-prinsip desain pembelajaran yang efektif, kebutuhan peserta didik, dan evaluasi yang terus-menerus terhadap efektivitas materi pembelajaran, sekali lagi pada proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang diharapkan. Tantangan yang terakhir dalam hal multimedia pembelajaran itu terkait dengan keterampilan guru. Tinjauan pada keterampilan guru dalam konteks desain yang tidak efektif dalam multimedia pembelajaran dapat mengarah pada pemahaman tentang bagaimana keterampilan guru dapat mempengaruhi kualitas materi pembelajaran. Beberapa aspek keterampilan guru dalam hal mendesain yang tidak efektif seperti adalah keterampilan teknologi. Keterampilan teknologi ini adalah kemampuan seorang guru menggunakan perangkat lunak
itu akan mempengaruhi desain materi pembelajarannya. Selain itu, pemahaman terhadap teknologi dapat mempengaruhi kemampuan untuk memilih dan mengimplementasikan alat dan fitur yang sesuai yang akan digunakan dalam mendesain multimedia pembelajaran. Berikutnya, pemahaman tentang desain instruksional. Guru perlu memahami prinsip-prinsip desain instruksional yang efektif seperti pengaturan informasi, penggunaan media, dan penyusunan aktivitas, serta kemampuan menyesuaikan materi untuk kebutuhan peserta didik dan gaya belajar yang beragam dari peserta didik. Kreativitas dan inovasi. Kreatif terkait kemampuan mengembangkan konten media yang kreatif, dan inovasi adalah kemampuan guru membangun aktivitas pembelajaran yang menarik, relevan dengan menggunakan berbagai jenis media. Kemudian ada keterampilan komunikasi, seperti kemampuan mengkomunikasikan informasi dengan jelas serta menyampaikan umpan balik yang konstruktif bagi peserta didiknya. Keterlibatan dan pengelolaan kelas adalah kemampuan mendorong keterlibatan aktif peserta didiknya melalui berbagai strategi seperti diskusi dan kolaborasi, serta kemampuan mengelola waktu dan sumber daya secara efektif. Kemudian keterampilan guru berikutnya adalah terkait dengan pengembangan profesional, komitmen terhadap pengembangan profesional, serta kemampuan untuk belajar dan berkembang. Nah, untuk itu kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dibutuhkan. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan dan implementasi multimedia pembelajaran sangat dibutuhkan. Penggunaan sumber daya dan jaringan profesional mereka untuk mencari bantuan dan dukungan dalam pengembangan media dan materi pembelajaran yang efektif. Dengan memperhatikan keterampilan guru dalam desain dan implementasi multimedia pembelajaran, maka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis multimedia yang disajikan kepada peserta didik. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Tentunya harapan saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten-konten visual kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.